Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Al-Faris, NIM 2033077 dari kelas TI 2A, akan mempresentasikan UTS saya ditemani teman saya. Saya Yoga Bayu Pamungkas. Saya Aldiansyah. Ya, saya akan mulai. Bab kali ini Din al-Islam. Pengertian: Din al-Islam merupakan tatanan hidup syariah, aturan jalan hidup ciptaan Allah untuk mengatur segenap aktivitas manusia di dunia, baik aktivitas lahir maupun aktivitas batin. Ad-Din adalah suatu sistem yang mencakup peraturan-peraturan yang menyeluruh, serta merupakan undang-undang yang lengkap dalam semua urusan hidup manusia untuk kita terima dan mengamalkannya secara total. Islam adalah salah satu cara hidup yang sempurna, yang diciptakan sendiri oleh Allah dan juga merupakan nikmat Allah kepada kita. Firman Allah pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Juga aku ridho Islam menjadi agama untuk kamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Ruang lingkup. Secara garis besar, ruang lingkup ajaran agama Islam mencakup ajaran menyeluruh total atau kafah yang terdiri atas akidah, iman, syariah, Islam, dan akhlak ihsan. Akidah, pengertiannya kepercayaan kepada Allah, dan inti dari akidah adalah tauhid. Syariah, segala bentuk peribadatan baik berupa ibadah khusus seperti toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, maupun ibadah umum, muamalah seperti hukum-hukum publik, hukum perdata. Akhlak, definisinya sifat yang tertanam dalam jiwa dan menimbulkan perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Akhlak berupa akhlak kepada Khalik maupun akhlak kepada makhluk. Islam dan pluralisme budaya di Indonesia. Pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak mau mereduksi segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, tetapi menerima adanya keragaman. Pluralisme meliputi bidang kultural, politik, dan agama. Dalam istilah lain, pluralisme adalah sama dengan doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan di suatu negara harus dibagikan antara berbagai gelombang karyawan dan tidak dibenarkan adanya monopoli suatu golongan. Islam memandang pluralisme sebagai sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain, namun bukan berarti semua agama adalah sama. Artinya, Islam tidak menganggap bahwa dalam Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang kalian baca, agama lain sembah. Saya akan membacakan surat Al-Ankabut ayat 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajadilul ahlal kitabil illa bi ayati iya ahsanu illal ladzi dzalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun, yang artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Quran Surat Al-Ankabut ayat 46. Hubungan intan antara pemeluk agama dan hakikat persaudaraan. Perspektif sosiologis. Konsep tentang kebertuhanan sebagai bentuk ekspresi kolektif suatu komunitas beragama merupakan wilayah pembahasan sosiologi agama.
Sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan dengan pertujuan terciptanya kondisi kebersamaan dan dasar bagi masing-masing umat beragama untuk membangun suatu masyarakat plural yang dapat hidup bersama dalam semangat kebersamaan. Perspektif agama. Hubungan hidup umat beragama mencakup baik di luar maupun di dalam dirinya sendiri, karena hidup umat beragama adalah makhluk pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial yang memiliki hubungan dengan manusia di sekitar dirinya. Untuk mencapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan ini perlu adanya pengarisan sebagai pedoman terciptanya keharmonisan dalam hidup beragama dan toleransi kerukunan umat beragama di Indonesia, baik kerukunan intern umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah merupakan keberhasilan yang harus dipelihara dan dijaga terus-menerus. Dalam pandangan bela negara dalam perspektif Al-Quran. Pandangan Islam, pandangan negara tentang Islam. Salah satu dampak negatif dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar dalam suatu sistem politik yang demokratis. Namun berbagai tindakan anarkis, konflik SARA dan separatisme yang terjadi dengan mengatasnamakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa, seolah kebinekaan kita telah kehilangan tunggal ikanya. Kepentingan kelompok bahkan kepentingan pribadi telah menjadi tujuan utama. Semangat untuk membela negara seolah telah memudar di tengah-tengah munculnya ideologi transisional yang berbaju Islam. Pada membela negara, bela negara bisa digolongkan sebagai salah satu jihad dalam pengertian yang luas, terlebih ketika hal itu dilakukan dalam rangka membela hak-hak kaum muslimin khususnya dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Oleh sebab itu, upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan untuk eksistensi bangsa. Pembicaraan mengenai bela negara di dalam Al-Quran secara tekstual memang tidak ada yang secara tegas. Kebanyakan redaksi ayat menggunakan jihad fisabilillah. Namun demikian isyarat tentang pentingnya membangun suatu negara yang baik, adil dan makmur di bawah lindungan Tuhan yang Pengampun disebutkan dalam Quran Surat As-Saba ayat 15. Sayangnya, mempertahankan negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militarisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela dan mempertahankan negaranya telah pada tataran nasional Indonesia, padahal berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya, mempertahankan negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militarisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela dan mempertahankan negaranya telah pada tataran nasional Indonesia, padahal berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang 1945, bela negara
merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia.